Terus balik lagi sama gue di Silverton, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ocean, teman-teman. Kemarin itu udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Solana. Kemudian ada beberapa koin seperti LTC, Chainlink juga udah saya update. Jadi mungkin update untuk LTC di lusa gitu ya, karena mungkin kita pantau terus. Oke, jadi kemarin itu ada news event yang beberapa data terakhir itu good untuk dolar. Makanya kripto ya khususnya Bitcoin itu drop atau koreksi lanjutan. Dan untuk malam ini ada beberapa news event juga, seperti di jam setengah 8 malam ya, ini ada average hourly earning. Kemudian ada non-farm payrolls ya. Kemudian ini ada unemployment rate, ini sekitar jam setengah 8 malam. Jadi bisa diperhatikan untuk 3 news ini yang bisa kembali untuk market lebih volatile ketimbang biasa-biasanya. Oke ya. Jadi lanjut aja kita bahas untuk Bitcoin dulu secara daily time frame terlebih dulu. Nah, jadi secara daily-nya pun ya kurang lebih masih sama untuk pembahasannya. Walaupun kemarin ini sempat bikin jarum nakal ya nih. Jarum nakal sampai hit di 31.500-an dolar. Bisa aja nih untuk nge-grab liquidity ya, istilahnya buat orang-orang yang pasang short ya. Kemudian di sini taruh SL-nya di sini dan lain sebagainya biar kenain stop loss-nya, dan akhirnya ya tetap aja ujungnya turun. Tapi ya permainan bandar itu bisa dibilang ya ini sadis juga lah teman-teman tuh ya, bikin jarum panjang ke atas secara daily tapi closingnya di bawah, kemudian sampai visit ke EMA sebentar 21 ya secara daily time frame. Jadi overallnya masih sama untuk perspektif untuk si Bitcoin. Apakah memang dari sini dia berangsur turun ya, mantul untuk lanjut turun lagi, maybe ngetes di sekitar area box putih ini, atau memang di kisaran EMA 21 dan 34. Berarti range itu di sekitar 29.060 dolar sampai 29.700 dolar untuk range target koreksi si Bitcoin. Tapi kalau misalkan let's say di area ini malah dia aja belum glosor gitu ya, next target masih sama pembahasan kemarin di sini itu di sekitar 28.100 sampai 28.900 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan dua area target koreksi Bitcoin sebelum nanti mungkin dia melanjutkan penguatannya dan bahkan mampu reclaim di atas 32.000 dolar. Ya, jadi ini sudah istilahnya kita prepare untuk koreksi lanjutan. Jadi kalau misalkan pun Bitcoin koreksi sampai di sekitaran 28 ribuan dolar ini, ya kita sudah mempersiapkannya, malah udah nggak kaget dan udah siapin untuk DCA lagi atau buyback lagi dan lain sebagainya lah ya. Jadi balik lagi bisa menunggu waktu koreksi ataupun seperti ini bisa dipantau area lebih atasnya atau ini menjadi area kedua yang lebih bawahnya ya. Area yang tadi sudah saya sampaikan, dan progresnya pun overall dia masih tersideways aja nih, range bagian atas dan ini range bagian bawahnya tuh ya, overallnya masih tersideways. Dan bisa di prepare kalau misalkan range sideways-nya ini mungkin dia sedikit nge-grab liquidity ya, berarti secara daily-nya bisa seperti apa bro? Sebentar, ini yang pertama, atau satu lagi tuh seperti ini teman-teman, seolah-olah memang dia ini terbreakdown dari range sideways-nya dia ya, terbreakdown. At least bisa aja untuk naiknya pun cuma sekedar retest, malah di sini dia mampu reclaim, retest untuk lanjut naik lagi ya. Jadi untuk skenario ini perlu sekali diperhatikan ya. Jadi seolah-olah memang dia udah terbreakdown nih, wah terbreakdown nih dari box putih ini nih ya. Ketika naik pun ya biasanya kan untuk sekedar retest untuk lanjut turun, ini malah bisa bablas reclaim untuk lanjut naik lagi ya. Jadi untuk skenario inilah yang benar-benar perlu bisa dibilang perhatikan atau diwaspadai ya. Jadi ada indikasi seperti ini bisa terjadi. Dan untuk secara daily-nya pun, sebentar ini saya hapus yang ini aja. Secara daily-nya pun kita bisa perhatikan ya, ini 1, 2, 3 bearish candle ya, berarti memang menandakan area 31.300-an sampai 31.500 dolar ini menjadi area resisten yang kuat, dan beberapa kali percobaan pun belum benar-benar mampu reclaim dari area tersebut. Jadi bisa aja akhirnya dari buyersnya pun bisa dibilang kehabisan bensin dan dia harus narik bensin lagi lah istilahnya, mundur sedikit untuk mampu lanjut naik lagi ya. Jadi balik lagi untuk skenario ini palingan yang menurut saya probabilitasnya lumayan besar untuk di pergerakan Bitcoin, dan sekali lagi perlu dipantau beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian ya. Jadi bahan referensi dan ya untuk pantauan aja teman-teman. Kalau misalkan dia lanjut koreksi, bisa aja seperti ini, dan area pantauannya berapa juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Maka ini untuk secara time frame hourly-nya. Nah, warnanya adalah pembahasan kemarin ya, ketika memang dia turun di sini signifikan membuat sebuah range, malah di sini rising wedge
ketika dia breakdown ya memang ada probabilitas untuk dia lanjut turun lagi ketika retest. Nah malah yang kita dapati adalah dia ini istilahnya benar-benar ngasih pergerakan yang impulsif banget nih ya, sampai nyentuh bagian atas, bahkan nih jarumnya ngelewatin untuk range bagian atas ya di swing high terakhirnya dia untuk si resisten Bitcoin. Kemudian gak lama langsung drop signifikan lagi yang ujung-ujungnya nyentuh atau ke target box putih bawah ini. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan, cuman memang permainannya dibawa naik dulu setinggi-tingginya baru dihempaskan teman-teman ya. Parah men. Jadi kita bisa lihat ini lowestnya di sekitar $29.700 ya, di lowestnya nih kalau saya lihat dari Bitcoin OKX-nya ya, exchange OKX. Dan ya kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan si Bitcoin saat ini, memang waktu di sini pertama kali dia mendapatkan reaksi pemantulan nih. Ya di sini. Mantul tapi akhirnya dia drop lagi. Nggak mampu gitu ya, nggak mampu ngangkat lebih tinggi, malah drop karena kita bisa lihat juga tekanan seller terakhir kali di sini. Ini jauh lebih strong. Ya, ketimbang mana bro? Ketimbang di sini ini satu, kita bandingkan dengan yang ini. Ketika dia reject, ini jauh lebih korektif. Ya, kita bisa lihat nih perbandingannya. Ini pada di awal ini dari pergerakan 3 Juli sampai 5 Juli, kemudian dibandingin di pergerakan 6 Juli. Ya, ini jauh lebih agresif. Maka ini bisa men-trigger untuk seller kembali masuk ke market, malah ngedorong harga Bitcoin lebih jauh lagi, bahkan ke siap-siap ke area bawah ini. Ya ini di sekitar 28.800-an sampai 29.120 dolar. Ya kalau misalkan kita lihat ke lower time frame-nya. Jadi kalau misalkan pun at least dia bisa visit ke kisaran sebentar. Nah di sini ya, dari sini mantul untuk ke sini. Ya ini the worst case-nya yang perlu diperhatikan. Atau sekali lagi sama seperti sebelumnya, dia cuma nge-grab liquidity di sini bikin jarum terus akhirnya naik. Di sini juga bikin jarum cukup panjang akhirnya naik. Ya. Dan ya ini kita bisa lihat di sini ini perbatasannya di sekitar 29.500 dolar. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya di range sekitaran itu, dia bikin jarum panjang, kemudian akhirnya dia mantul lumayan signifikan. Berarti setelah nge-grab liquidity, orang-orang nunggu di bawah gitu ya, mungkin pasang antrian di sini, malah nggak kejemput, udah keburu keretanya pergi lagi. Ya jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Dan juga kalau misalkan kita perhatikan untuk pergerakannya pun di sini kita bisa lihat ya. Overall ketika dia berusaha nanjak naik, makin lama ini dia makin bisa dibilang nggak kuat lah. Ya dia cuma buat trade sideways nggak kuat, dan ini bisa aja untuk dia pelemahan momentum untuk drop sekali lagi sebelum dia lanjut naik. Nah dropnya pun perlu diperhatikan apakah cuma sekedar grab dan bikin tail candle seperti ini secara hourly time frame-nya, atau memang benar-benar dia drop sampai ke bagian bawah ini ngetes, kemudian membuat range, mampu break, baru lanjut naik lagi. Ya, jadi palingan itu beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara hourly maupun daily time frame. Next kita akan bahas untuk si Ocean. Nah untuk Ocean sendiri ini pembahasan udah cukup lama ya, kita nggak ngebahas lebih lanjut untuk Ocean. Cuman yang perlu di note adalah terakhir kali dia koreksi ini visit ke resistance sebelumnya. Ini resistance become support, kemudian di sini di visit lagi nih ya. Ini di sekitar 0,2366 sampai 0,2525 dolar ya. Dia ngetes sampai situ akhirnya naik. Cuman yang perlu di ini untuk outlook terakhir ya, pembahasan terakhir untuk area pantauannya mantulnya di sekitar berapa, area berapa, dan ya ini mantul ya, ini pada Maret ya, pembahasan di bulan Maret lah ya. Ini mantul, kemudian dia walaupun mantul pun berangsur ya, ini secara daily-nya turun gitu. Kita bisa lihat ya berangsur korektif. Ya, cuman memang ini menjadi salah satu koin yang bisa dipantau juga. Kenapa ini terbentuk sebuah trendline resistance? Di sini juga terbentuk sebuah trendline support gitu ya, yang udah di testing beberapa kali. Dan yang menariknya adalah ketika memang kita bandingkan dengan waktu progres dia naik di sini impulsif, dan waktu koreksinya pun ini cenderung korektif banget. Ya, dengan bagian bawahnya masih sama yang tadi juga sudah saya sampaikan untuk lowest areanya. Kemudian sedikit lebih atas ini di area sini. Beberapa kali di testing juga ini di sekitar 0,2844 sampai 0,2987 dolar lah, sekitar area itu. Yang nanyain untuk support si Ocean. Ya, kita pantau secara dirinya di kisaran situ. Dan kalau saja akhirnya nanti Ocean ini mampu break, sebentar di sini, dia mampu break and retest gitu ya terhadap trendline resisten ini, untuk ini masih bisa probabilitas lanjut naik lagi, bahkan ngetes ke swing high di pergerakan 0,5122 sampai 0,5707 dolar.
Jadi bisa dipantau sekali lagi untuk ketika dia mampu break anti-test area ini di sekitar 0,368 dolar lah, sekitar 0,368 0,37 dolar. Kalau misalkan dia mampu reclaim kemudian retest kembali di area itu dudukannya, dan ini bisa dipertimbangkan lah untuk teman-teman sekalian. Minimal untuk the worst case nya ketika memang di sini dia masih melanjutkan penurunannya, ini bisa dipantau dua area ini dulu aja ya untuk si Ocean. Jadi yang nanyain Ocean bagaimana progresnya, so far masih oke banget karena koreksinya itu cenderung korektif, dan bisa dipantau sekali lagi untuk dua area ini buat yang mungkin mau pertimbangan buyback lagi atau DCA lagi untuk si Ocean dan lain sebagainya. Dan mungkin buat teman-teman yang lebih korektif ketika melihat si Ocean ini mampu reclaim beberapa area resisten yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Di sini ada resist terakhirnya pada pergerakan di tanggal 6 Juni dan di 22 Juni, plus juga di sini ada trend resisten. Ya, jadi balik lagi ini menjadi area kunci kalau misalkan teman-teman yang lebih konservatif. Tapi kalau misalkan trade plan kalian itu lebih memilih untuk DCA, ini bisa dipertimbangkan dan dipantau dua area ini dulu untuk area terdekatnya. Jadi palingan itu untuk pembahasan hari ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.